Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma, Stanbook A1111905, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang tema yang telah Ibu berikan, yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Fenomena yang terjadi saat ini adalah kebudayaan lokal mulai terkikis dan diganti dengan kebudayaan modern. Anak-anak muda, bahkan sampai anak kecil sudah mulai meninggalkan budaya lokal dan beralih pada budaya modern yang dianggap lebih baik dan bergengsi. Membiasakan diri untuk menikmati atau mempelajari kebudayaan modern merupakan hak dari setiap orang. Namun, harus dibarengi dengan penyesuaian norma dan etika yang ada di masyarakat. Misalnya, budaya berpakaian, penampilan fisik, memilih menu makanan, bahkan berbahasa yang kebarat-baratan dianggap lebih bergengsi dan memiliki nilai tinggi dibandingkan dengan budaya yang berlaku di Indonesia. Utamakan bahasa Indonesia. Banyak ruang publik yang mengabaikan penggunaan bahasa Indonesia. Padahal, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang dijunjung tinggi oleh para leluhur untuk digunakan di seluruh wilayah Nusantara. Perjuangan leluhur hingga akhirnya diiklarkan pada momen Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 haruslah dihargai dan dijunjung pula oleh generasi bangsa Indonesia. Penggunaan bahasa asing secara tertulis di ruang publik sebaiknya disandingkan dengan penggunaan bahasa Indonesia. Bahkan, alangkah lebih baik pula jika disertai dengan bahasa daerah sebagai upaya melestarikan budaya lokal. Beberapa negara pun telah menjadikan bahasa Indonesia sebagai salah satu mata kuliah atau mata pelajaran yang dipelajari di sekolah-sekolah ataupun perguruan tinggi. Negara tersebut diantaranya Korea Selatan, Jepang, Australia, Kanada, Vietnam, Thailand, Ukraina, Suriname, Kepulauan Hawaii, Amerika, Jerman, Belanda, dan Prancis. Advertisement dosen bahasa Indonesia di Universitas Islam Negeri UIN, Syarif Hidayatullah, Jakarta, Elvi Susanti berpendapat, bahasa Indonesia yang dipelajari di negara lain tersebut menunjukkan posisinya yang sangat penting. Jangan sampai penting bagi bangsa lain, tapi malah tidak penting bagi warga negara Indonesia sendiri. Bisa dibayangkan betapa pentingnya kita menguasai bahasa Indonesia dan mengajarkannya ke seluruh dunia. Berdasarkan hasil survei penulis di beberapa tempat umum di Pulau Ambon, banyak dijumpai penggunaan bahasa asing di tempat umum. Bahkan, ada beberapa yang sama sekali tidak menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini tidak hanya dilakukan oleh pihak swasta, tetapi juga oleh pemerintah. Misalnya, ada reklame atau himbauan pemerintah Kota Ambon yang dipajang beberapa waktu lalu di tempat umum, ditemukan penulisan kata yang tidak tepat. Misalnya, himbauan untuk masyarakat Ambon mendukung Kota Ambon sebagai kota musik dunia. Kata musik ditulis MUSIC, padahal kata itu digunakan serangkai dengan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa asing lainnya yang marak digunakan oleh pihak swasta adalah pada restoran, perhotelan, kafe, pusat perbelanjaan, dan lain-lain. Penulisan menu makanan atau instruksi dalam bahasa asing tanpa disandingi dengan bahasa Indonesia tentunya akan membingungkan sebagian masyarakat yang mungkin saja tidak dapat menerjemahkan bahasa asing tersebut. Padahal restoran, perhotelan, kafe, dan pusat perbelanjaan tadi berada di wilayah Indonesia, tanah air kita. Apabila hal ini terjadi karena kepentingan wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia, sebaiknya wisatawan asinglah yang harus belajar untuk menguasai bahasa Indonesia, berkaca dari negara lain. Sebaliknya, ketika kita berkunjung ke luar negeri, tentunya kita harus belajar atau menguasai bahasa negara yang kita kunjungi tadi. Dengan demikian, maka bahasa Indonesia akan menjadi tuan di negeri sendiri. Merasa bergengsi karena menggunakan bahasa asing bukanlah hal yang baik apabila kita tidak menggunakannya sesuai dengan kondisi dan situasi. Melestarikan bahasa daerah. Bahasa daerah pun menjadi bagian penting yang harus dilestarikan oleh masyarakat. Saat ini, banyak bahasa daerah yang sudah terancam punah
karena tidak dilestarikan oleh penuturnya. Kepunahan ini tentunya sangat merugikan masyarakat. Sebagian besar aset kebudayaan masyarakat adalah bahasa daerah. Bahasa daerah memiliki kepentingan mendasar bagi penuturnya. Salah satunya adalah bahasa daerah sebagai identitas atau jati diri masyarakat. Melalui bahasa daerah, kita dapat menentukan dari mana kita berasal, bagaimana budaya kita di masyarakat umum yang harus dijunjung. Bahkan, untuk kepentingan yang bersifat pribadi, bahasa daerah dapat dijadikan alat komunikasi untuk menyampaikan hal yang bersifat rahasia. Pentingnya bahasa daerah ini haruslah menjadikan kita semangat untuk melestarikannya. Bukan sebaliknya, menganggap bahwa bahasa daerah merupakan hal kuno yang tidak bergengsi untuk digunakan. Salah satu penyebab kenapa bahasa daerah punah dan penutur muda terus berkurang karena sikap masyarakat setempat terhadap bahasa daerahnya masih belum terlalu positif, kata Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Dadang Sunendar dalam gelar wicara dan Festival Tunas. Beliau menuturkan banyak anak muda merasa lebih bergengsi menggunakan bahasa asing atau bahasa Indonesia daripada berbahasa daerah. Karena itu, berbagai upaya dilakukan pihaknya bersama pemerintah daerah untuk melestarikan bahasa daerah. Misalnya, menjadikan pelajaran bahasa daerah sebagai muatan lokal di sekolah, merancang program yang cocok agar jumlah penutur muda tidak terus merosot, serta membuat kamus bahasa daerah. Sikap positif dari keluarga pun juga perlu ditumbuhkan untuk berbahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Beliau pun menjelaskan Indonesia merupakan negara dengan bahasa daerah terbanyak nomor 2 di dunia setelah Papua Nugini. Sampai Oktober 2017, bahasa daerah yang telah diidentifikasi dan divalidasi sebagai 652 bahasa dari 2.450 daerah pengamatan. Itu belum termaksud bahasa di wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat yang belum teridentifikasi. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik 2011 tentang profil bahasa daerah, 79,5% penduduk masih berkomunikasi sehari-hari di rumah tangga dan menggunakan bahasa daerah. Hingga 2017, dari 652 bahasa daerah yang telah didokumentasikan dan ditetapkan, baru 71 bahasa yang telah disepakati soal vitalitasnya. Dari data yang telah saya sebutkan tadi, ada 19 bahasa daerah terancam punah, 2 kritis, dan 11 sudah punah. Betapa mirisnya penggunaan bahasa daerah yang telah kita gunakan ini. Salah satu cara agar bahasa daerah tetap lestari yaitu dengan memperingati Hari Bahasa Ibu Internasional yang dirayakan setiap 21 Februari. Diharapkan menjadi momentum untuk merayakan kebinekaan bahasa daerah di Indonesia. Perayaan Hari Bahasa Ibu Internasional adalah pengakuan atas eksistensi bahasa daerah yang sangat beragam di Indonesia dan masing-masing memberikan karakteristik sendiri bagi kebinekaan kita serta pengingat agar tidak ada lagi diskriminasi terkait bahasa serta pengingat agar tidak ada lagi diskriminasi terkait bahasa. Selanjutnya, menguasai bahasa asing. Bahasa asing merupakan bahasa yang tidak bisa digunakan oleh masyarakat yang mendiami wilayah tertentu. Misalnya, bahasa Indonesia dianggap sebagai bahasa asing di Australia. Bahasa asing juga merupakan sebuah bahasa yang tidak digunakan di tanah air atau negara asal seseorang. Misalnya, seorang penutur bahasa Indonesia yang tinggal di Australia boleh mengatakan bahasa Inggris adalah bahasa yang asing untuk dirinya sendiri. Di samping menguasai bahasa Indonesia, bahasa asing juga perlu dikuasai. Apalagi sekarang ada program BIPA, Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing, yang diajar oleh pengajar BIPA, bisa guru maupun dosen. Dari keseluruhan materi tentang tema utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing, yang intinya dari tema itu yaitu kita harus mengutamakan bahasa Indonesia karena kita adalah satu kesatuan bangsa Indonesia. Tetapi kita juga tidak boleh lupa dalam melestarikan bahasa daerah, menguasai atau mempelajari bahasa asing, karena penting agar kita dapat berkomunikasi dengan orang luar negeri atau orang asing. Walaupun telah menguasainya, kita tidak boleh lupa dengan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya
jelaskan sedikit. Apabila banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya saya juga mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.